Jika saya Anda menangis, maka saya juga wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalamnya, karena itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Maisarah setiap malam menangis ayat ini. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Dia bilang, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kita akan masuk ke dalam neraka itu dan tidak mengucapkan bahwa kita akan keluar dari. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bahwa kalian pasti akan masuk. Tidak ada di antara kalian kecuali akan masuk di dalamnya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Karena itu adalah janji yang telah ditetapkan dan sumpah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud mau masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka sini, para mufassirin, para ulama berbeda pendapat tentangnya tiga hal. Yang pertama, pendapat yang mengatakan akan masuk, betul-betul masuk ke dalam neraka, namun orang beriman tidak akan merasakan panasnya api sebagaimana Ibrahim alaihissalam tidak merasakan panasnya api, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wurudu ad-dukhul. Al-wurud, masuk itu adalah masuk ke dalamnya, betul. La yabqa birrun wala fajirun illa dakhalaha. Tidak ada yang tersisa, baik orang yang berbakti maupun orang yang berpendosa, orang yang membangkang, kecuali akan masuk ke dalamnya. Fatakunu 'alal mu'minina bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim. Maka api neraka itu bagi orang mukminin dia ada menjadi dingin dan menyelamatkan sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang beriman dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka itu dengan keadaan berlutut. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa, dan ini yang pendapat yang masyhur dan paling kuat di kalangan ulama, bahwa kita akan melewati di atasnya, di atas siratal mustaqimnya, sirat, jembatan sirat yang berada di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju ke surga, maka kita akan melewati sirat ini. Dan disitulah kemudian orang akan berbeda-beda caranya melewati sirat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Suddi, dia mengatakan, Sa'altul Hamdani an qaulillahi ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Saya bertanya kepada Hamdani, guruku, tentang ayat ini. Kalian akan masuk ke dalam neraka itu kan ala rabbika hatman maqdiya, dan itu adalah suatu sumpah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaridun nasu tsumma yasduruna minha bi a'malihim. Mereka akan masuk ke dalam neraka itu, artinya mereka akan lewat di atasnya dan kemudian mereka keluar darinya dengan sesuai dengan amalannya. Fa awwaluhum kalam hilba, yang paling kencang, yang paling pertama lewat itu adalah dia seperti kilatan petir. Tsumma karih, kemudian secepat angin. Tsumma kahadril faras, kemudian secepat kuda perang berlari. Tsumma karakibi ala rahli, kemudian seperti seorang menunggang kendaraan, jalan tidak lari. Tsumma kasyaddir rajul, kemudian seperti seorang yang berlari. Tsumma kamasyihi, kemudian seperti seorang yang berjalan. Kemudian yang ketiga, kata pendapat ulama yang mengatakan bahwa mereka cuma berada di dekatnya, artinya cuma melihat di dekatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatun minan nasi yasqun. Tentang Musa di situ disebutkan ketika warada, ini kan urut, ketika dia mendekati tempat
ambil airnya orang Madian di sumur tempat mereka mengambil air untuk memberikan air untuk meminumkan kambingnya. Musa di situ belum sampai ke sumur itu, tapi sudah disebutkan warada. Mereka akan cuma ada di sekitar neraka itu. Allah Ta'ala alam. Yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, karena memang itu yang diisyaratkan di dalam hadis bahwa kita akan melewati sirat itu, dan disitulah kemudian kita akan membutuhkan cahaya itu. Cahaya yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ketika kalian melihat mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kemudian ada cahaya di depannya dan di belakang, di sebelah kanan. Busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Pada hari ini kalian diberikan berita gembira tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kalian akan kekal di dalamnya. Itu adalah kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqata bismin nurikum. Pada saat itulah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berteriak kepada orang-orang beriman, tunggu kami, biar kami mau lihat cahayamu. Kita mau mengambil manfaat dari cahaya kalian, dari lampu kalian. Ini adalah cerita ketika mereka berada di Siratal Mustaqim, karena Siratal Mustaqim ini adalah tempat yang sangat gelap karena dia pas di atas neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak seorang pun pasti akan melewati sirat ini. Tidak seorang pun pasti akan melewati jembatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hafsah, abshir innallaha yaqulu, sampaikanlah berita gembira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hiya nari usallituha ala abdi al-mu'min fid dunya litakunu hazzuhu minan nari fil akhirah. Dia adalah apiku yang aku telah timpakan kepada orang beriman di dunia, litakunu hazzuhu min nari fil akhirah, agar supaya mereka tidak mendapatkan apiku lagi di neraka. Maka di antara ulama menjelaskan bahwa demam itu adalah di antara api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada kita di dunia, sehingga kemudian itu sebagai kafarat bagi orang beriman, dia tidak akan merasakan lagi api di akhirat kelak. Dan juga ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, diriwayatkan oleh Hafsah, la yadkhulun nara ahadun min ahli Badar wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Faqalat, kemudian Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wah, ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan setiap kalian pasti akan masuk ke dalam neraka itu, karena itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus terjadi, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kami menyelamatkan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim itu berlutut di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diazab di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang melewati sirat, maka semua kan sebelumnya sudah dikatakan bahwa ketika orang-orang ahli neraka itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada yang dilemparkan duluan ke dalam neraka, yaitu pemimpin-pemimpinnya yang merupakan punggawa-punggawa mereka itu dilemparkan duluan. Barulah kemudian manusia itu melewati siratal mustaqim. Orang kafir akan kemudian terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diambil oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labil mirsad, inna jahannama labil mirsad, sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai. Jadi semua yang ada catatannya menjadi penghuninya, dia akan ambil langsung di atas siratal mustaqim, wal iyadzubillah. Semoga kita terhindar dari. Kemudian jatuh-jatuhlah, bahkan orang-orang yang beriman pun yang pendosa juga jatuh di alam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamat adalah orang yang beriman, yang memang timbangan amalnya lebih berat
atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kemudian mereka selamat masuk sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka nanti yang terjatuh ini, yang masih ada imannya, yang pertama sebesar poin dinar, itu diselamatkan oleh syafaatnya malaikat, syafaatnya keluarganya, syafaatnya teman-temannya, sahabatnya di dunia, dan syafaat-syafaat yang lain. Kemudian dikeluarkan keluar, dan kemudian terakhir keluar darinya yang imannya sebesar biji zarah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu itu ditutuplah surga itu selama-lamanya. Dan orang yang bahkan dikatakan di situ, siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah ikhlas, maka dia tetap dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diazab. Namun orang-orang yang beriman yang pernah sujud, ini pentingnya, yang pernah sujud, yang sholat, namun dia melakukan dosa besar, terjatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tubuhnya dimakan api kecuali semua bekas sujudnya yang masuk dalam kategori 7 tulang, yang semua tempat dia bersujud, jidatnya dan lain-lainnya itu tidak dimakan oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia tidak akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Dan itulah penting bagi kita untuk mengajarkan tentang salat ini kepada keluarga kita, kepada orang yang ada di dalam tanggungan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an